Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam, amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidah, wabil khusus guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini barusan dibahas di dalam kitab Nasihat Diniyah oleh guru kita Habib Ali tentang bulan suci Ramadan dan keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur untuk kita sekalian sehingga kita bisa mendapati bulan suci Ramadan yang akan datang ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu persiapan dari kita. Namun pertama-tama yang ingin saya ingatkan secara khusus kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yang masih punya hutang Ramadan agar dikejar. Kita sekarang masih di awal-awal bulan Sya'ban. Ya, jangan sampai nanti datang Ramadan masih ada hutang Ramadan yang belum kita bayar, ibu-ibu. Ya, ini kewajiban kita. Sebab kan kita tahu terkadang perempuan waktu bulan puasa tahun lalu ada datang bulan, ada uzur, nifas atau lain sebagainya, ya, sehingga mau mengqadha di bulan-bulan yang lain pun ngurus anak, nyusuin anak, ini dan itu, macam-macam. Nah, barang siapa yang masih punya hutang puasa yang belum dibayar, dari sekarang dibayar, ibu-ibu, diatur waktunya. Kemudian juga bapak-bapak yang tahun lalu Ramadannya ada yang bolong karena sakit atau safar atau udzur tertentu, maka dari sekarang juga dikejar. Tersisa dari bulan Sya'ban ini tinggal sekitar 27 hari atau 26 hari lagi. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Sebab kalau kita telat mengqadhanya sehingga masuk bulan suci Ramadan kita belum mengqadha hutang kita, nanti habis lebaran kita tetap mesti qadha Ramadan yang punya dulu itu. Dan juga plusnya apa? Kita harus bayar fidyah. Nah, dua kenanya nanti. Ya siap aja kalau pengen bayar fidyah, silakan aja. Cuman seperti itu saya ingatkan, sebelum datang Ramadan usahakan hutang-hutang Ramadan kita, puasa kita udah kita bayar. Itu yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, berbicara tentang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan istimewa. Bulan Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, target akhir daripada puasa di bulan suci Ramadan Allah telah tentukan. Apa itu pencapaiannya? Tujuan daripada kita puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan kita berpuasa untuk mencetak diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan, minuman, dan lain sebagainya, hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan sekedar itu. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Dan bulan suci Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, segala kemudahan itu diberikan oleh Allah Ta'ala agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau boleh kita katakan, bulan Ramadan itu adalah bulan pelatihan, melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bulan yang mencetak kita menjadi orang yang bertakwa. Segalanya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, di dalam hadis sahihah, hadis-hadis yang sahih, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bagaimana Allah mendukung hambanya di bulan suci Ramadan agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi Sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila bulan suci Ramadan datang, maka dibuka oleh Allah Ta'ala pintu surga dan ditutup oleh Allah Ta'ala pintu api neraka, dan syaitan diikat, dibelenggu oleh Allah, dalam riwayat dibuang ke laut. Di dalam riwayat yang lain, selain pintu surga yang dibuka, futtihat abwabur rahmah wa fi riwayatin futtihat abwabus sama, dibuka pintu rahmat oleh Allah dan dibuka pintu langit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa sih tujuan daripada pintu surga, pintu langit, pintu rahmat dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu? Apa tujuannya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jam, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid, bahwasanya di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka oleh Allah sehingga menghembus angin segar dari surga yang menerpa hati hamba-hamba Allah. Setiap hamba yang mendapatkan hembusan angin segar dari surga akan mendapati dirinya itu semakin semangat di dalam ibadah kepada Allah. Karena itu kita kan sudah dapetin diri kita di bulan Ramadan semangat di dalam ibadah, dan itu tiada lain adalah pengaruh daripada hembusan angin surga yang menerpa hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan. Itu tujuannya, sebagai dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan pintu surga dibuka, agar kita semakin semangat terkena hembusan angin surga, semangat dalam ibadah. Kemudian pintu langit dibuka agar doa-doa kita diijabah oleh Allah. Pintu rahmat dibuka oleh Allah sehingga rahmat Allah senantiasa tercurah untuk kita, sehingga harapan diberikan oleh Allah, semangat diberikan oleh Allah, segalanya didukung oleh Allah Ta'ala. Kemudian pintu api neraka ditutup. Apa tujuannya? Sama juga dengan pintu surga ketika dibuka. Ketika pintu surga dibuka, timbul semangat di dalam hati hamba-hamba Allah untuk taat. Demikian ketika ditutup pintu api neraka, semangat untuk kemaksiatan yang membuat seseorang terjerumus dalam api neraka menjadi kecil, dapat diminimalkan. Itu tujuannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, syaitan diikat dan dibelenggu. Kenapa itu? Tahu gak bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau duduk merenung, kita akan dapati faktor-faktor yang membuat kita ini mengabaikan ketaatan atau membuat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Malas untuk ibadah, semangat untuk selain ibadah. Tahu apa yang menjadi faktor utama yang memicu itu? Ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama, bisikan syaitan. Syaitan membisikkan kepada kita, di dalam hati kita itu dilemparkan fikiran-fikiran untuk melakukan kemaksiatan, fikiran-fikiran, bisikan-bisikan agar kita malas melakukan ibadah. Nanti entah mau ngapain, ada kesibukan ini dan itu, macam-macam. Itu bisikan-bisikan syaitan. Yang kedua, yang menjadi faktor utama yang memicu kita mengabaikan ketaatan dan sibuk di dalam kemaksiatan, tahu apa? Syahwat, nafsu dan syahwat kita, dorongan nafsu dan syahwat. Hasrat kita condong kepada kemaksiatan, syahwat kita mendorong kita ingin menikmati kasur yang empuk, sehingga kita malas untuk melakukan ketaatan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungan, teman, kawan, lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu gak di bulan Ramadan syaitan yang menjadi salah satu dari 3 faktor utama kita mengabaikan ketaatan, melakukan kemaksiatan, apa itu? Syaitan itu diikat dan dibelenggu, dibuang ke laut oleh Allah Ta'ala supaya
tidak mengganggu kita, membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sebagai bentuk dukungan Allah kepada kita agar kita di bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa. Itu satu. Syahwat dan nafsu kita itu diredam oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan sebagai bentuk dukungan untuk kita menjadi orang bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Apa hubungan puasa dengan syahwat dan nafsu? Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijah." Baginda SAW mengatakan, wahai para pemuda, siapa-siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, ya, maka hendaknya dia menikah. Yang tidak mampu, maka baginya hendaknya dia berpuasa, karena puasa akan meredam syahwat dan nafsunya. Itu ucapan Nabi SAW. Maka itu kita pun ketika berpuasa, kita akan dapati saat perut kita kosong, dan ketika berpuasa juga nggak diisi berlebihan, tetap diminimalkan makanan, kita akan dapati nafsu kita pun volumenya itu jadi kecil, bukan hilang tapi menjadi kecil. Terkadang biasa di awal masih besar, masih pengaruh sebelumnya, nggak langsung bersih. Ya kalau kita mau ibaratnya itu apa bahasanya itu, bersihkan perut kita, lambung kita, kan nggak langsung, ada prosesnya. Demikian di awal-awal masih besar nafsu dan syahwat, tapi kalau udah hari ketiga, keempat kita rutin berpuasa dengan baik, itu nafsu dan syahwat berkurang, kita akan rasakan itu. Nah, dan itu adalah bentuk dukungan Allah. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah lingkungan. Kita dapetin bapak-bapak, ibu-ibu, bulan suci Ramadan lingkungan mendukung. Alhamdulillah di negeri kita istimewa. Nggak ada orang keluar nggak puasa dia malu, benar kan? Dia malu. Lingkungan mendukung, masyarakat semuanya, yang besar yang kecil, sholat subuh semuanya pengen di masjid, tarawih dengan semangat. Ini semua dukungan. Lingkungan kita mendukung sebagai bentuk dukungan Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, setelah diberikan dukungan yang besar oleh Allah Ta'ala, kita nggak jadi orang bertakwa, kita rugi, kita gagal. Maka itu Nabi Muhammad SAW bilang di dalam hadisnya, beliau katakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu syaraba." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, Allah tak perlu dari orang tersebut untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Sebab apa? Tujuan puasa bukan sekedar meninggalkan makanan dan minuman, tapi tujuannya agar kita jadi orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa tetapi masih riba, masih namimah, masih sibuk dengan kemaksiatannya, masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang, "Rubba sha'im laysa lahu min siyamihi illa ju'al 'atash, wa rubba qa'im laysa lahu min khiyamihi illa ta'ab wa sahar." Nabi bilang, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Tidak dapat apa-apa, pahala pun enggak. Kenapa tahu? Karena puasanya tidak sesuai dengan tujuan dan target, tidak mendapatkan, tidak menjadikannya sebagai orang yang bertakwa. Terus Nabi bilang, setelah dukungan yang Allah berikan agar dia jadi orang bertakwa, tapi dia tidak jadi orang bertakwa, Nabi bilang, "Wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Fa'idha lam yughfar lahu fihi famata." Nabi bilang, celaka orang yang dapat dari Ramadan tapi nggak dapat pengampunan Allah. Kalau nggak diampuni sama Allah di bulan Ramadan, mau kapan lagi? Dukungan besar ini hanya diberikan di bulan Ramadan. Kalau kita nggak ada, mau kapan lagi? Orang yang rugi orang yang semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena itu, ini bulan istimewa, jangan kita sia-siakan. Dari sejak jauh hari ini, dari sejak kita di bulan Sya'ban ini, persiapkan diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk menyambut bulan Ramadan. Kita pengajian ini kalau nggak salah masih ada 2 kali lagi, ya, terus penutupan dan lain sebagainya. Kita persiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan. Persiapannya bukan hanya sekedar ibu-ibu, bapak-bapak persiapan untuk buka puasa, sahur, belanja dan lain sebagainya. Walaupun itu penting, juga nggak kalah penting persiapan beli baju Lebaran. Ya, kalau saran saya beli baju Lebaran dari sekarang, masih murah ibu-ibu, benar gak? Supaya nanti kalau udah menjelang Lebaran,
ya kita masih bisa fokus ibadah, bukan perginya ke pasar kita sibuk. Setuju nggak? Bapak-bapak dari sekarang siapin duitnya, ibu minta duit sama suaminya, ya. Dari sekarang kita persiapkan. Tapi juga yang wajib kita persiapkan tahu apa? Kan kita punya target. Allah tadi bilang la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Nah, kita tanya sama diri kita, untuk jadi orang bertakwa saya mesti taat kepada perintah Allah, jauh dari larangan Allah. Tanya sama diri kita, duduk bapak-bapak ibu-ibu dengan diri kita, suami kita, pasangan kita, anak-anak kita. Target kita apa? Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita nih, apa aja yang masih belum kita jalankan? Data, catat. Mohon maaf, kemaksiatan apa yang hingga saat ini masih kita lakukan? Kita, pasangan kita, anak-anak kita, di rumah kita, catat data. Ya. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa aja yang masih kita abaikan? Hal yang makruh, apa aja yang masih kita lakukan? Itu kita data. Ketaatan apa yang mau kita lakukan untuk istiqomah sampai kita wafat? Data itu. Kita mau istiqomah, sholat tadi disebutkan, sholat witir, sholat duha, qabliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Catat itu. Berapa kali kita mau menghatamkan Al-Quran? Catat. Nah, setelah kita data itu semua, ya, kita atur programnya untuk kita bisa keluar Ramadan. Ini semua nih bisa kita jalankan dengan istiqomah sampai kita wafat, kita tinggalkan lagi. Ini kan perlu pengaturan, perlu strategi. Apa yang mesti kita lakukan? Saya mau khatam Quran 5 kali bulan Ramadan katakan, atau 3 kali. Saya juga terikat sama kerja, saya terikat sama kesibukan. Bagaimana saya bisa atur waktu saya setiap hari bulan Ramadan saya baca Al-Quran sehingga target saya 3 kali khatam Quran? Bagaimana? Itu kan perlu kita atur waktu kita. Orang-orang masing-masing beda. Kita pengen istiqomah dengan misalnya dengan sholat duha, kita juga mesti atur. Nggak bisa sekaligus 8 rakaat, 12 rakaat, berat. Tapi kita atur 10 hari pertama nih bulan Ramadan saya mesti istiqomah 2 rakaat. Entar 10 hari berikutnya saya mesti istiqomah tambah lagi jadi 4 rakaat duha. Entar dari 21 Ramadan sampai seterusnya 8 rakaat itu saya mesti rutin. Pelan-pelan. Ya kan? Nah, terus juga kita lihat kemaksiatan apa yang selama ini kita lakukan. Kita mau tobat, didata, renungin apa yang menjerumuskan kita kepada maksiat-maksiat ini, agar kita jauhkan penyebab-penyebabnya dulu, baru kita bertobat dan memperbaiki diri kita. Artinya bapak-bapak ibu-ibu, ini semua perlu persiapan dari kita. Duduk suami, istri, ayah, ibu dengan anak-anak untuk mengatur persiapan spiritual kita di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar makan, buka puasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Insya Allah semuanya panjang umur, dapat bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, sehingga datang Ramadan kita lebih baik. Lebaran datang kita jadi orang yang menang. Tahu siapa orang yang menang? Orang yang berhasil menjadi orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kemenangan dari Allah diberikan kepada kita sekalian dan diberikan keberkahan oleh Allah kepada kita sekalian. Guru kita Habib Ali insya Allah dikasih sehat, panjang umur, bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah. Para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajudal ajudin wa rahmal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.